Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala yuriduya wahidin. Wassalatu wassalamu ala yusrifil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan dalam urusan dunia maupun akhirat. Salawat dan salam kita tunjukkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Saudara-saudaraku warga KKJST Sulawesi Tengah, pertama-tama izinkan saya selaku ketua mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga dalam merayakan Idul Adha tahun ini dan mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya juga kita semua tetap diberi kesehatan dan keafiatan serta mampu mengambil hikmah yang sangat berharga sebagai sebuah sarana dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyampaikan pesan sebagai berikut: barang siapa yang memiliki kelapangan harta sedangkan ia tidak berkurban, janganlah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Itulah hadis nabinya. Kemudian dalam kesempatan ini secara pribadi saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara saya warga Jawa dimanapun berada yang telah mengikuti atau melaksanakan kurban. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang sudah berusaha untuk melaksanakan tugasnya. Mudah-mudahan amalnya juga sebanding dengan mereka-mereka yang melakukan kurban. Kami bermaksud memberitakan sesuatu. Kami tidak bermaksud untuk memberikan sesuatu untuk tujuan tertentu. Kami tidak seperti itu. Apalagi mencari popularitas. Kami sama sekali tidak untuk itu ya. Sehingga kami mohon maaf seandainya ada komentar bahwa ini KKST mau menyampaikan yang terlalu menghebohkan, itu sama sekali tidak. Jadi pelaksanaan press release ini bertujuan untuk dapat mengevaluasi dan memprediksi ke depan ini seperti apa pelaksanaannya dan berapa kira-kira jumlah sapi korban yang akan kita korbankan untuk tahun-tahun berikutnya. Kalau tahun ini ya data terakhir kami sudah terkumpul ya dari semua kabupaten kota per detik kali ini dapat kami sampaikan bahwa jumlah keseluruhan kurban warga Jawa Sulawesi Tengah berjumlah 362 ekor sapi. Jadi saya nyatakan bahwa berita ini resmi dari KKJST. Adapun berita-berita sebelumnya yang kemarin itu masih berubah terus, sehingga saya anggap kemarin itu belum dinyatakan sebagai resmi berita yang dikeluarkan oleh KKJST. Dapat kami sebutkan bahwa satu persatu ya kita coba untuk sebutkan. Misalnya Kota Palu berjumlah 48 ekor sapi, Sigi 6 ekor, Donggala 29, Parigi Motong 91 ekor, Toli 12 ekor, Bual 27 ekor, Poso 14, Tojunona 8, Bangge 98, Bangge Kuburan kosong, Bangge Laut belum masuk katanya, Morowali Utara 29 ekor dan Morowali Bungku belum masuk datanya. Itulah data yang masuk pada kami yang dilaporkan baik secara perorangan maupun secara kelompok, sehingga totalnya 362 ekor sapi. Alhamdulillah ini menjadi berkah kami warga Sulawesi Tengah yang berasal dari Jawa. Mudah-mudahan ke depan kami memiliki keinginan, karena ini potensi punya nilai ekonomi yang cukup tinggi. Seandainya 362 ekor dikalikan
10 juta saja itu sudah 3,6 miliar lebih ya uang beredar untuk korban. Dan yang menikmati juga seandainya satu ekor dibagi menjadi 30 saja berarti sudah berapa ribu yang bisa menikmati. Jadi nilai sosial dan nilai ekonominya berbanding. Semakin banyak nilai ekonominya atau ekor yang sapi yang dipotong, tentunya yang menikmati juga akan lebih banyak. Inilah yang akan kami coba evaluasi. Ini dari sisi nilai ekonomi dan nilai sosial. Kemudian kami kepengen ke depan ini membuat sebuah perencanaan. Misalnya begini. Jadi warga Jawa Tengah yang notabene memiliki kompetensi ya, di bidang agrikultur, peternakan maupun perkebunan maupun pertanian, ini potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Karena memang kompetensinya warga kita, warga Trans terutama memang di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan. Sehingga kami akan dorong bagaimana mengkonekkan antara pemilik modal dan peternak. Sehingga nanti kami KKJN berdiri di tengah sebagai mediatornya. Ya, ke depan kalau seandainya nanti sudah terkumpul, biasanya sih mereka ada yang kurang, ada yang langsung membayar per orang 2.500.000, ada yang per bulan 200.000. Ini belum terkoordinir sama sekali. Nah, seandainya nanti akan kita kelola dengan baik, kita buat perencanaan dengan baik, taruhlah ada 500 atau mungkin ya sesuai dengan 1.000 orang yang mau beriuran tiap bulan 200, maka akan terkumpul uang yang cukup banyak untuk membeli sapi. Jadi nanti sapinya kita beli bibitnya, mungkin bisa didatangkan dari Jawa, sapi unggul. Kemudian nanti warga Jawa yang kepengen iuran, silakan. Nanti iuran terkumpul baru di-store ke pemilik modal, taruhlah ke bank atau apapun. Nah, itu nanti akan kita organisasi untuk, karena potensi nilai ekonominya sangat tinggi dan selama ini belum dikelola secara profesional, belum terkoordinir dengan baik. Nah, nanti ke depan kita akan mencoba berkolaborasi mungkin dengan dinas pertanian, peternakan maupun perkebunan nanti supaya menjadi basis data kita. Minimal dari KKJC sudah memulai mengumpulkan data. Kita sudah mengumpulkan data dan ternyata berhasil. Kita berharap juga teman-teman yang lain, perkumpulan lain yang memiliki niat untuk berkorban juga menyampaikan data, sehingga data korban data korban sapi itu ketahuan sesuai berapa sebetulnya. Nah, ini yang harusnya direncanakan dengan baik. Jangan dibiarkan begitu saja sehingga ini tidak dikelola dengan baik, sehingga potensi ekonomi ini tidak menjadi maksimal manfaatnya, baik dari manfaat sosial maupun manfaat ekonomi yang dapat diambil dari keuntungan baik peternak maupun pedagang maupun pembeli itu sendiri. Itulah yang mungkin dapat saya sampaikan. Barangkali nanti ada tambahan dari Prof. Indarto atau dari Pak Mayor Marioto untuk menyampaikan apa sebetulnya keinginan kita KKJT sehingga mendata hewan kurban khusus untuk warga Jawa Sulawesi Tengah. Itu mungkin kurang lebih yang dapat kami sampaikan. Mungkin silakan dari Pak Marioto dulu atau Pak Prof, silakan.